Nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf. Upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten atau penghina Kang Deddy Mulyadi berujung minta maaf dan klarifikasi teman-teman setelah sebelumnya viral tuh ya video dia mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur tai katanya ya, gubernur pencitraan ya, dan itu ditanggapi oleh banyak pendukung Kang Deddy Mulyadi ya, yang banyak yang marah dan merasa sakit hati lah. Walaupun sebetulnya Kang Deddy Mulyadi menanggapi itu dengan santai ya, nggak ada masalah ya, karena Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin kan harus bijaksana dan harus menerima segala aspirasi yang datang dari masyarakatnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali atas nama akun Bang Ares mengklarifikasi dan memohon maaf pada seluruh warga Jawa Barat, terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Video viral saya berisi ujaran kebencian. Kami memohon maaf karena pada saat itu tanggal 23 dan 24 Desember kami sedang demo di depan gedung sate karena kekecewaan kami atas keputusan Bapak Gubernur. Keluarlah kata-kata kasar saya. Saya pribadi memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat. Saya pribadi pun sebagai warga Jawa Barat mohon maaf kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semua video saya atas kehilapan saya mohon dimaafkan. Karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Maaf sekali lagi atas nama pribadi seluruh warga Jawa Barat. Ada sedikit pun niat saya benar-benar menghina Gubernur Jawa Barat. Itu hanya keluar emosian saya ketika 2 hari berdemo di depan gedung sate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boga rasa siang sia ayana matak dijaga omongan ulah pembeledagan teh di teh. Pendemo di depan gedung sate yang mendemo kebijakan kenaikan UMP yang tidak sesuai dengan harapan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tidak layak diucapkan. Kalau menurut teman-teman, apakah KDM memang tidak aspiratif atau ada hal yang lain? Boleh tulis dong di kolom komentar. Dan apakah pantas para demonstran ya mengeluarkan kata-kata yang kasar karena kecewa KDM tidak memenuhi tuntutannya? Silahkan sekali lagi tulis di kolom komentar, dan apapun pandangannya, sekalipun kita berbeda, ya yuk mari kita berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang baik untuk Jabar Istimewa. Saya Coach Hidayat, founder Sekolah Bis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Respon di Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi setelah melihat video yang beredar seorang buruh yang menghina dan mencaci dirinya. Bapak Aing hanya membahas mendoakan saja. Dari video tersebut, si pendemo atau buruh tersebut tuh menghina Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi seperti manas na kadia gubernur Bapak sia teh manas na tai lah na pro rakyat, pokoknya ngehina ngecaci seolah-olah Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi teh boga salah gitu ka manehna. Ya aing na manehna nih ngaleungit pisan nyebutkeun teu pro rakyat. Deuleu kumaneh tanya jalan-jalan aya nang loba nu alus, siapa ngaleungit teh hungkul teh nek neangan naon maneh gara-gara hayang viral maneh pikeun ka kudu ngahina jeung ngaleungit naon anu geus ayeuna perubahan di Jawa Barat. Kacida anjing jelema kieu-kieu teuing ya lo. Cing lagi sagerakeun tobatkeun ya lo. Bapak Aing tai. Pak Deddy keluar gentle unjang anjing suasia nyebutkeun tai si Amoy kade aku nateangan ame langsung dipecat ku PT, ganti karyawan anyar loba nu nganggur, batur ge anu ngarit anu buburuh macul nya rongsokan hasilnya 50.000 40.000 henteu jejorowokan siga maneh maneh mah kurang bersyukur ya Allah ya Karim. PT sudah bertahan dari zaman Covid, masih beroperasi untuk hari ini, untuk supaya ada rezeki dan bisa makan dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada jiwa bersyukur mah begitulah, semuanya akan dibereskan, ditata semuanya. Karena ngajabatnya juga baru 1 tahun, Kang Deddy teh 1 tahun geus nyeun jalan ka mana-mana.
pajak-pajak diputihkan dan lain sebagainya, ngurus anak yatim dan lain sebagainya. Ya Allah ya Karim, ari anu baheula eueuh nu jojorokan uang aing, wow cuek-cuek kulantaran lahan basahnya masih aman, lahan korupsinya masih aman, lahan dana hibahnya masih aman. Ya sekarang mah udah mulai ketar-ketir dan lain sebagainya. KDM itu tidak benci kepada pertambangan dan lain sebagainya, karena pertambangan teken kontrak untuk menggarap pertambangan itu 5 hektar, tapi digarap 25 hektar, 30 hektar lain sebagainya. Ketika ada kejadian bencana pertambangan angkat tangan, anggar saja pemerintah yang ngurus. Makanya nu jojorokan demo kieu kaluarkeun ganti kuno nganggur loba urang ge hayangnya baheula urang ge gawe di Cibaligo, di Cimindi, di Cimahi, di PT gaji 30.000 sapoe 20.000 rasa poe, yang penting bisa ngopi, bisa ngarokok, bisa dahar. Alhamdulillah. Lamun hayang gaji gede nyen usaha sorangan lieur aingnya meni ngajar ada gopisan demo teh ulah ngarusak ada teh bisa nyen mah. Ya Allah ya Karim lieur Tahnya ayeuna mah klarifikasi, minta maaf. Hayo atuh memberikan aspirasi teh dipikir heula, tong ngumbar kebencian kudu bahasa nu sopan, da pasti ditanggapi gitu, tapi kudu nu sopan, nu beretika, beretitude. Oke, ayo kita keluarkan semuanya aspirasi-aspirasi kita ke pemimpin-pemimpin yang lainnya juga, tapi dengan catatan seperti itu tadi. Oke? Ya lain jelema anu nyebut bapak aing tai teh geuningan sunggutan leuwih bau tibatan tai. Cek aing mah demonya. Tapi sungut dijaga. Ari Amang ngomong gitu teh ngerah naon? Ngerah dianggap keren gitu supaya suara Amang teh ya dianggap mewakili suara-suara buruh yang sedang melakukan aksi, melakukan demo gitu. Nu aya mah gara-gara oknum seperti sia membuat nama baik buruh jadi tercoreng. Gara-gara aya babangus nu teu bisa dijaga kos bangus sia. Tungtung nama mencederai aksi atau demonstrasi yang seharusnya mah gitu menyampaikan aspirasi buruh teh ingin ada kenaikan gaji yang layak meureun kitunya. Jadi hancur, jadi fokus nate lain ka tuntutan. Fokus nate jadi ke ucapan sia. Mang, Mamang udah pernah lihat video ini belum? Video yang mana? Nah, video yang ini. Coba. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Waduh. Itu mah video yang singkat, padat, dan nyebelin, Mang Iwan. Iya, Mang, bener. Nyebelin bisa. Dia kenapa itu? Itu ceritanya dia lagi demo, Mang. Demo apa? Itu dia demo minta kenaikan upah minimum provinsi, Mang, ke Bapak Aing. Oh. Nah, gitu itu, Mang. Mungkin karena dirasa penghasilannya tidak mencukupi kali ya untuk kebutuhan sehari-harinya gitu kali ya? Ya iyalah, kalau cukup masa demo. Ya sekarang kita bayangin aja lah, seandainya misalnya dengan penghasilan seperti itu ya, terus dia punya anak gitu ya. Lalu dulu Mang, ini maksudnya apa nih? Mama mau ngedukung dia, mau ngejual rasa iba bahwa dia punya anak segala gitu. Mang Iwan kenapa sujon melulu? Jangan dipotong dulu omongan saya, dipotong terus udah kayak bansos. Oh ya maaf tuh, sok dilanjut. Ya tunggu, gini, gimana? Seandainya dia punya anak gitu ya, terus anaknya itu minta tambahan uang jajan. Nah, dia minta tambahan uang jajan sama bapaknya dengan cara marah-marah, ngomel-ngomel, ya, ngeledekin bapaknya, apalagi ngancam-ngancam, pakai pengen ngerubuhin pagar rumah. Kira-kira gimana, Mang Iwan? Dikasih nggak? Ya enggak, tuh Mang, kalau caranya gitu mah. Nah, boro-boro dikasih, nggak dikemplang aja udah bagus. Itu maksud saya, Mang, bahasanya itu loh. Ya, iya tuh, kalau minta tolong mah, ya harusnya minta tolong itu jangan kayak orang nodong. Ini masa minta tolong tapi menggonggong. Aneh. Aduh, menggonggong. Lagian yang namanya minta tolong menaikkan UMP atau misalnya upah minimum itu ya tidak semudah membalik telapak meja tuh. Taplak atau meja mah. Oh, taplak. Iya, maksudnya kan harus koordinasi dulu sama pengusaha. Ya maksudnya kan pengusaha juga pengen dapat untung atau jangan sampai gaji karyawannya istilahnya besar, akhirnya perusahaan tidak mampu bayar, perusahaan gulung tikar. Nah setelah itu pindah
ke daerah lain yang upahnya lebih rendah. Kan udah kejadian banyak itu perusahaan di Sukabumi, di Subang pada pindah ke Jawa Tengah atau ke Jogja yang upahnya lebih murah. Kalau udah begitu, siapa yang rugi? Dia. Tadinya nganggur. Kalau udah nganggur, teriak lagi ke Bapak Aing. Kalau udah kayak gitu, baru nyesel. Ya iya, ada tata caranya kalau mau minta tolong. So, mau dijelasin gimana caranya, Mang? Saya contohin gini ya. Nih, teorinya begini. Kalau mau minta tolong, sekali lagi ya, jangan menggonggong. Minta tolong ini pertama, harus bahasanya yang santun dan sopan. Yang kedua, ya bila perlu, orang yang akan kita mintain tolong itu kita sanjung dulu, kita puji dulu, kita angkat, biar senang hatinya. Dan yang ketiga, baru ke inti permasalahannya. Tapi bicarakan dengan nada yang lemah lembut, kalau bisa mah menghibah. Supaya apa? Supaya orang itu tergerak untuk menolong kita. Begitu harusnya. Langsung dicontohin aja lah, Mang, biar jelas. Oh, saya contohin ya. Misalnya saya mau minta tolong sama Mang Iwan nih. Ini. Assalamualaikum Iwan. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Ini saya yang salah lihat atau gimana ya? Salah lihat? Emang kenapa, Mang? Hari ini saya ngeliatnya Mang Iwan kok kelihatannya ganteng banget ya gitu. Gagah, gitu keren. Oh, itu memang udah bawaan lahir, Mang. Oh, gitu. Emang Mang ada apa kesini? Ah iya, saya ada perlu Mang Iwan sama Mang Iwan. Perlu apa, Mang? Begini, besok kan jatuh tempo untuk tagihan leasing saya. Nah, kebetulan saya baru punya separuh. Barangkali Mang Iwan bisa nalangin dulu separuhnya. Oh, emang berapa tagihannya, Mang? Tagihan leasingnya 750, Mang Iwan. Nah, sekarang Mamang adanya baru berapa? Ah, saya baru punya 50. Waduh, berarti kurangnya masih 700. Ya, bisa nggak ngebantu? Tuh, kan jelas sekarang kalau dicontohin langsung mah caranya, ya, Mang ya. Ah, tapi Mang Iwan, apa? Itu mah sebenarnya bukan contoh. Terus? Itu mah beneran. Saya butuh bantuan. Bisa nggak Mang Iwan nalangin sisanya? Oh, ini tuh beneran. Kirain mah masih ngasih contoh tadi tuh. Masalahnya kurangnya banyak, Mang. Saya nggak ada kalau uang segitu mah. Ah, tidak kuduga itu mah, Mang Iwan. Tidak kuduga gimana ya, Mama? Iya, kadang-kadang orang lain tuh susah kalau mau menerima kekurangan kita. Ya bukan apa-apa, Mang. Masalahnya banyakkan kurangnya ini mah. Oh, gitu. Bapak Aing tai. Demo sudah mulai. Bang Ares giliran klarifikasi lemah katanya tuh ya. Emang betul sudah klarifikasi. Kita toong yuk di akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten atau kabupaten kota, maupun upah minimum untuk kabupaten kota yang sektoral. Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7%, sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9%. Untuk kabupaten kota kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya. Selanjutnya, komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti di Snaker yang jelasin ya, karena mereka yang secara detail dokumennya lengkap dan hari ini sudah ditandatangan dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Dinamikanya gimana, Pak? Ya, yang berdinamika kan yang kabupaten kota. Kalau di provinsi ya, yang mereka yang mengikuti semua berdinamika lah ya. Setiap orang kan yang satu pengen naiknya tinggi, yang satu pengen murah kan biasa. Tetapi kan kita harus ngambil pada sisi tengah-tengah. Sisi tengah-tengah itu adalah akomodatif terhadap kepentingan buruh, kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan dunia usaha yang harus berkembang. Karena Jawa Barat harapannya bukan hanya bertumpuk di sebuah kabupaten investasinya, tapi menyebar ke berbagai daerah yang itu merupakan peruntukan daerah kawasan industri. Paling tinggi mana, Pak? Paling tinggi, Pak? Ya karena pengajuannya adalah kabupaten kota dan mereka sudah menyepakati, pasti sampai hari ini disparitas masih tinggi. Kenapa? Karena kan kabupaten kota mengusulkan masing-masing, sedangkan upah minimum yang di provinsi itu kan menaungi secara umum kabupaten kotanya kan sudah punya kesepakatannya masing-masing dan sudah punya penetapannya. Secara otomatis pasti Kabupaten Bekasi adalah kabupaten yang paling juara dalam upah. Gitu. Sudah ideal belum, Pak? Ya.
ideal tuh Pak? Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Kan itu biasa. Tapi pemerintah kan berada di tengah. Nilainya berarti sekarang nanti diumumin. Silakan Ibu yang detail tahu angka. Siap Pak. Izin Pak Gub, untuk keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 Cap Dik 589 garis lurus Kesra dari 2025 tentang upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Upah minimum ya. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang upah minimum Provinsi tahun 2026. Ke-1, besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601. Kemudian upah minimum Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Dikbud 1 mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Kedua, yang ketiga, dalam hal terdapat daerah kabupaten kota yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten kota tahun 2026, maka besaran upah minimum kabupaten kota dimaksud mengacu pada besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Keempat, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Yang pertama, yang kedua, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 garing titik 860 garis lurus Kesra garing 2025 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang upah minimum sektoral Provinsi tahun 2026. Ke-1, besaran upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2006 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini. Kedua, upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-1 berlaku pada skala usaha menengah dan besar serta mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Ketiga, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 jenis sektor dan besaran. 1. 41011 konstruksi gedung hunian. 41012 konstruksi gedung perkantoran. 3. 41013 konstruksi gedung industri. 4. 41020 jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan gedung. 5. 42101 konstruksi bangunan sipil jalan. 6. 42102 konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass. 7. 42201 konstruksi jaringan irigasi dan drainase. 8. 42929 konstruksi khusus bangunan sipil lainnya YPDL. 9. 43214 jasa instalasi konstruksi navigasi laut, sungai, dan udara. 10. 43901 pemasangan fondasi dan tiang pancang. 11. 43901
Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Bagus. Yang kota kabupaten rincian. Nah, sebelum izin Pak. Oh, ya. Untuk kota kabupaten saat ini sedang proses drafting di Biro Hukum. Jadi tadi Pak Buk sudah menyampaikan sedang drafting di Biro Hukum kan, jadi belum bisa dirilis. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Buk kisi-kisinya. Ya, kita bisa mendengar ya dari klarifikasi dan permintaan maaf si penghina yang bernama Ares ini, ya bahwa dia ketika mengatakan kadam tai itu didasarkan dengan emosi. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh penghina Kang DM ini bukan aspirasi, tapi lebih kepada ujaran kebencian dan hanya sekedar meluapkan emosi gitu loh.